Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklarifikasi terkait surat dengan KOP BNPB berisi undangan rapat persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB Legend TNI Surharyanto. BNPB menegaskan surat berkop resmi tersebut ditujukan hanya untuk internal, bukan pihak eksternal. Ia juga menjelaskan tidak ada maksud lain dari undangan rapat pernikahan dengan kop surat BNPB tersebut. Ini poin penting dari undangan ini. Yang pertama ingin kami sampaikan undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau, termasuk juga polisinya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedatangan Prabowo dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagramnya, Prabowo terlihat sungkem kepada Ma'ruf Amin. Selanjutnya, keduanya berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berlanjut. Hal ini menjawab isu yang menyebut pembangunan IKN sempat mangkrak. Terkait isu IKN mangkrak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat tidak termakan hoaks jika IKN mangkrak. Gibran menjelaskan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya agar pembangunan tidak harus berpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Gibran memastikan pembangunan IKN terus berjalan sehingga daerah lain memiliki kekuatan fiskal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua. Tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Alih-alih mengakui kesalahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun gayung tak bersambut, Noel justru diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berompi oranye sambil menangis terseduh-seduh, Immanuel Ebenezer digiring KPK bersama 14 tersangka lainnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Berkelit, Noel justru membantah terjerat operasi tangkap tangan serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Alih-alih mengakui kesalahan, Noel justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Gayung tak bersambut mengetahui anggota kabinetnya terjerat dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo. Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lah. Saya pikir untuk Hasto, amnesti, Pak Tom Lembong, untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak Telak. Selain Noel, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Immanuel Ebenezer menjadi beban pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara menegaskan langkah pemecatan Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sangat tepat diambil Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pemberhentian Noel dari jabatannya diputuskan melalui keputusan Presiden atau Kepres yang resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada Jumat 23 Agustus 2025. Kepres diterbitkan sesaat Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Immanuel Ebenezer terbukti turut serta melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dan terbukti kuat menerima uang 3 miliar rupiah. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua lapisan pemerintahan, terutama anggota Kabinet Merah Putih. Mensesnek menambahkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kepada KPK dan berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus pemerasan K3 ini. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Ratusan pendemo gelar unjuk rasa pembebasan Palestina di Washington DC, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Indosiar.